Yuk lebih paham TBC bersama saya Dr. Renaldo Alexander, spesialis penyakit dalam dari PAPDI Cabang Bekasi. TBC adalah penyakit infeksi alias menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, dan kuman ini sering sekali menginfeksi populasi yang rentan, yaitu populasi yang daya tahan tubuhnya relatif lemah, contoh usia lanjut, mereka yang dengan diabetes mellitus, infeksi HIV, autoimun, penyakit ginjal kronik, mereka yang kanker baru mengalami kemoterapi atau radioterapi, sangat rentan untuk terinfeksi kuman TBC. Kalau ada pasien datang ke dokter dengan gejala batuk lebih dari 2 minggu disertai gejala-gejala khas TBC lain ya, nafsu makan turun, penurunan berat badan, keringat malam, tenaganya melemah, dan terjadi penurunan kondisi secara umum, maka dia akan masuk ke kelompok pasien terduga TBC, lalu nanti kita akan jalankan alur pemeriksaannya. Pasien disarankan untuk cek dahak TBC, nanti bisa cek tes cepat molekuler atau cek sputum BTA biasa kalau tidak ada TCM, karena TCM ini juga tidak tersedia secara merata, ya ada yang masih nggak bisa, kadang terbatas, sehingga perlu waktu juga untuk sampai keluar hasil dahaknya. Pasien juga perlu diperiksa ronsen paru-paru untuk melihat dampak infeksi TBC ke paru-parunya. Kuman TBC ini gampang sekali menular karena dia bersifat airborne alias droplet dari pasien, entah lewat batuk, bicara, bersin, apabila ada kontak erat dengan orang di sekitarnya, kuman ini gampang sekali menular lewat udara. Karena sifat kuman ini juga airborne, maka meskipun pasiennya batuk di suatu tempat dan dia sudah pindah tempat, kumannya masih bisa melayang di udara sampai beberapa jam setelahnya apabila ruangan tersebut ventilasinya jelek dan ruangan tertutup. Karena itu sangat penting buat pasien yang terduga TBC dan juga orang yang berada di lingkungan pasien untuk memakai masker supaya memperkecil resiko penularan. Semua kerabat atau orang yang mengalami kontak erat dengan pasien TBC juga nanti akan dilakukan pelacakan dan pemeriksaan supaya tujuan akhirnya kita bisa memutus rantai penularan TBC supaya Indonesia yang notabene negara endemis TBC pasiennya bisa berkurang, syukur-syukur bebas TBC, karena kok makin kesini bukan makin sedikit tapi makin banyak orang yang terkena TBC. Untuk pengobatan TBC secara standar akan diberikan obat anti-TBC yang sudah menjadi program pemerintah, durasinya minimal 6 bulan, diberikan sampai terjadi perbaikan klinis pasien, terjadi perbaikan dari dahak yang tadinya positif jadi negatif, dan juga perbaikan dari ronsen paru-paru pasien menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bila perlu dilakukan perawatan, maka pasien akan ditempatkan di ruangan isolasi, di mana ini adalah ruangan khusus yang bertekanan negatif untuk mencegah kuman TBC keluar dari kamar pasien, dan semua personil termasuk nakes, keluarga pasien, dokter yang masuk ke ruangan tersebut wajib mengenakan masker N95 supaya jangan sampai tertular. Jadi dilarang banget untuk melepas masker dalam ruangan isolasi. Semoga infonya mudah dipahami. Mari sama-sama kita berusaha paham akan TBC ini sehingga kita bisa memutus rantai penularan sehingga Indonesia suatu saat bisa bebas dari TBC. Salam sehat.